dakwah, khususnya panitia kajian akbar Masjid Agung Madaniyah Karangga. Maka kami persilakan oleh tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para asatidzah, para alim ulama, para penggiat dakwah dan hadirin dan hadirat yang hadir pada kesempatan kali ini, ana ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Sejak 2 tahun yang lalu anak ingin kemari sebenarnya saat Pak Jokowi menjadi presiden, tapi ternyata tidak bisa, sibuk Pak Jokowi. Sampai Pak Jokowi lengser, akhirnya saya bisa datang ke rumah Pak Jokowi ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini nikmat. Dulu kenapa nggak bisa datang ke sini, anak? Masih bangun ini, plafonnya belum jadi ya? Masih ada luhut. Masih ada luhut. Alhamdulillah hari ini kita bisa, anak senang sekali ya, bisa sampai ke tempat ini karena sudah lama ingin kemari tapi nggak boleh terus sama beliau. Sampai akhirnya Allah mudahkan saya bisa ke sini. Cuma anak mau tanya nih, kok ada yang berbeda di kajian ini? Ada ruangan VIP, ada yang biasa, maksudnya gitu. Kalau bis ada yang AC, non AC sana? Oh AC juga? Oh karena nggak muat saja. Oke, perbedaan kedua, ada yang bawa kotak, ada yang nggak bawa kotak. Itu apa bedanya? Anda lihat ini. Apa? Yang VIP yang bawa kotak ini yang? Oh orang dalam yang bawa kotak. Masya Allah. Masya Allah. Terus yang ketiga, ada yang dikasih air, ada yang nggak dikasih air. Dan anak termasuk yang nggak dikasih air gitu loh. Anak nggak tahu kenapa di kamar nggak dikasih air, di sini nggak dikasih air lagi. Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah jamaah. Baru dipersiapkan akhirnya gitu. Oh Masya Allah. Memang harus ada teguran jamaah. Masya Allah. Waalaikumsalam. Ini ada yang ngasih tadi, nggak boleh dibalik no gitu kan? Kalau ngasih nggak boleh diminum lagi, Pak. Nah, terus nuang sendiri ustadznya gitu. Nggak apa-apa sudah jamaah. Kita sudah biasa nuang sendiri. Bismillah. Alhamdulillah. Lain rasanya air Karanganyar tuh jamaah. Enak, masya Allah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kalau bicara dakwah, maka yang kita ingat adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bagaimana Allah mengatakan secara langsung kepada beliau, ud'u ila sabil rabbik. Allah mengatakan kepada Nabi alaihissalam, ayo ajak tuh orang-orang, seru orang-orang. Kemana ya Allah? Ila sabil rabbik. Bukan kepada dirimu, tapi ke jalan Tuhanmu. Subhanallah syama. Kita tahu ayat yang pertama kali turun kepada Nabi alaihissalam apa? Iqra. Beliau ketika turun ayat itu, beliau belum jadi rasul, tapi baru jadi nabi. Karena kalau kita renungkan, Iqra itu nggak ada perintah untuk mengajak, tapi perintah untuk diri beliau sendiri. Kemudian untuk seluruh umat Islam ada perintah Iqra, baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca itu dengan nama siapa kita membaca? Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Menciptakan apa dan siapa? Menciptakan semuanya. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Bagaimana bangganya kita ketika kita membaca dengan nama Sang Pencipta.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah ya. Alaq itu yang nempel di rahim. Ada orang yang rahimnya lemah, kemudian dia itu merosot, jemaah. Yang disebut keguguran akhirnya. Ini belum jadi apa-apa sudah gugur, yang keluar darah saja. Allah mengingatkan agar kita nggak sombong, agar kita nggak ujub. Engkau itu dari darah itu loh. Sekarang memang wujudmu sempurna ya. Mungkin sebagian orang kalau bercermin melihat, ya Allah ganteng aku ya, Insya Allah. Kadang kalau dia melihat tubuhnya, loh gagah aku ini, tinggi aku ini, putih aku ini. Semuanya itu tercipta dari alaq. Semua. Khalaqal insana min alaq. Iqra. Baca kau lagi. Wa rabbukal akram. Demi Tuhanmu ya Allah yang maha mulia. Artinya kita ini kadang-kala minta dimuliakan. Manusia ujiannya dia suka dipuji dan disanjung. Enggak, Allah yang maha mulia. Makanya segala kebaikan yang dapat kita lakukan itu karena Allah, bukan karena saya, bukan karena aku. Antum bisa datang ke tempat ini, ana Ustaz menembus hujan, meninggalkan keluarga demi hadir ke tempat ini. Allah yang memudahkan antum datang ke tempat ini. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian melainkan nikmat itu dari Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, setelah turunnya Iqra, Nabi pulang ke rumahnya. Ini ada emak-emak yang hadir ya. Banyak. Hadir dengan senang hati atau terpaksa? Dengan senang hati ya. Karena ada yang dipaksa sama suami untuk hadir. Tapi ada yang senang hati hadir karena memang demi untuk menambah ilmu. Karena sering dikasih tahu sama suami, cuma dia nggak percaya sama suaminya. Suaminya bukan ustadz soalnya. Kadang-kala perempuan itu kalau dikasih nasihat suami, dia pandang suaminya. Bercerminlah engkau mau ngasih nasihat aku gitu. Dia merasa suaminya ya tadi bukan ustadz. Sampai ada orang di Jogja itu, anak ingat, dia kadang-kala telepon anak karena dia lebih tua dari anak kenal beliau itu sejak kuliah. Dia kalau panggil anak Syafiq, iki mbakmu kayak ono roh. Soalnya aku sing kayak roh tidak percaya. Karena tadi suaminya bukan ustadz. Kalau ustadz ngasih tahu, oh iya sudah, jazakallah khair, baru faham dia seperti. Mudah-mudahan dengan datangnya mak-mak ke tempat ini, Allah mengangkat derajat mereka, jemaah. Karena kewajiban menuntut ilmu itu bukan hanya untuk kaum laki-laki, perempuan juga wajib belajar ya. Tapi kita lihat bagaimana peran Khadijah, dan harapan kita semua istri kita itu seperti Khadijah. Bapak-bapak suka nggak istrinya seperti Khadijah? Nah, mau istrinya seperti Khadijah? Jadilah seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kita itu harus tahu diri gitu loh. Ketika turun dari Gua Hira, gimana ya orang turun dari gunung, terjal Gua Hira, dalam kondisi beliau cemas dan penuh dengan ketakutan. Beliau nggak tahu apa yang sedang terjadi. Subhanallah, sampai rumah beliau mengatakan zammiluni ya. Selimuti aku. Nah di sini istri yang soleha, yang kaya itu Nabi apa Khadijah sallallahu alaihi wasallam? Khadijah radhiyallahu anha. Tapi lihat istri yang soleha itu nggak pernah menyebut aku, saya. Tapi beliau selalu menyebutkan kamu, engkau, anta. Ketika turun dalam kondisi ketakutan,
Khadijah tidak bertanya dari mana, kenapa. Ini juga pesan buat para emak-emak kalau suaminya pulang dari berdakwah, dari ngurus pengajian, dari rapat ya, dari kepanitiaan, pulang tuh jangan ditanya dari mana mas kok sampai malam. Tanyakan kepada suaminya, mau apa engkau mas? Semua siap di rumah ini. Allahu Akbar. Itu suami pekan depan gak ikut panitia, enggak, aku di rumah saja. Karena dia dikenakno ibu bojone. Coba dia dimarah-marahin sama istrinya, ya Allah kapan panitia kajian meneng ya. Karena dia merasa di luar lebih nyaman daripada dalam rumah. Dan ini buat para emak-emak, jadikan baiti jannati ya. Jadikan bagaimana suami kalau pulang rumah lupa dengan dunia luar. Dan dia kalau di luar selalu ingat dengan baiti. Kapan aku sampai rumahku? Ini Khadijah radhiyallahu anha, subhanallah. Nabi minta diselimuti. Enggak ditanya Nabi alaihissalam. Tapi yang diinginkan dipenuhi. Sampai Rasulullah SAW tenang, baru beliau cerita. Dan ini pentingnya juga buat emak-emak. Biarkan suaminya sampai capeknya hilang ya, sampai penatnya pergi, dia akan cerita. Kalau dia tahu istrinya ini adalah wadah yang indah untuk menuangkan segala curahan hati, suami akan cerita. Karena dia tahu kalau dia cerita, istrinya akan mendengarkan dengan baik. Bahkan istrinya akan berusaha untuk memberikan support kepada suaminya. Dia akan selalu mengatakan, enggak mas, engkau baik, Allah mudahkan urusanmu, Allah maha kaya. Ketika suaminya susah, selesai Nabi cerita alaihissalam tentang kejadian di gua itu, apa kata Khadijah? Kalla wallahi la yukhzikallahu abada. Enggak, sekali-kali tidak mungkin, demi Allah tidak mungkin Allah menghinakanmu, kata dia. Kenapa? Innaka, ini ucapan engkau, innaka latasirur rahim, engkau orang yang baik, engkau orang yang pandai menyambung rahimmu. Wa tahmilul kal, engkau mengemban beban orang. Kita itu kan beban sendiri aja sudah berat, gimana mau mengangkat beban orang. Nabi Muhammad alaihissalam membawa beban orang lain. Wa taksibul ma'dum, engkau orang yang membantu orang-orang yang nggak punya, engkau kasih mereka usaha. Wa taqrid dhaif, engkau orang yang memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau orang yang suka membantu menegakkan kebenaran. Nggak mungkin Allah menghinakan. Orang yang paling tahu sama kita itu siapa? Istri kita, jemaah. Bapak-bapak di luar bisa tersenyum, bisa mulia, tapi di rumah kadangkala istri yang lihat, ya Allah suamiku pandai bertopeng. Ana ingat dengan satu orang yang curhat dari luar negeri sana, dari Australia aja. Telepon dia aja. Dia mengatakan, Ustaz, suami ana dokter, Ustaz. Kalau Ustaz ketemu sama suami ana, Ustaz akan mengatakan suami ana masya Allah orang yang baik. Semua pasien suami ana kalau ketemu ana, ya Allah beruntung kau ya dapat suami kayak gitu, baik banget suamimu. Terus dipuji-puji suaminya, sampai kata istrinya, ana kepingin jadi pasiennya dia saja daripada jadi istri, kata dia. Kenapa? Karena dia memuliakan pasien. Istri, pasien kalau datang disambut dengan senyuman, kata-kata yang indah. Kenapa jemaah? Karena pasien bawa fulus. Kalau istri datang ke suami, minta fulus. Jadi istri lihat istri, aduh fulus ini. Jadi keluar fulusnya suami kalau istrinya datang. Maka kita lihat orang yang paling tahu sama kita adalah istri kita dan pembantu kita. Pembantu, supir kita itu paling kenal sama kita. Ini Khadijah memberikan pujian buat suami. Taib, sudah cukup nggak cukup? Ini yang ana harapkan, bagaimana para istri memberikan dukungan kepada suami.
dibawa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kemana? Ke Waraqah bin Naufal. Dibawa ke Waraqah bin Naufal untuk memberikan dukungan kepada suaminya. Lalu kata Khadijah ketika bertemu dengan Waraqah, ini ya adabnya istri. Ana mulai dengan hal ini karena ya kalau di rumah itu kondusif, jadi penggiat dakwah ini akan semangat menjalankan dakwah. Ketika sampai berjumpa dengan Waraqah, Khadijah tidak mengatakan kepada suaminya, "Engkau ceritakan kepada Waraqah." Enggak. Tapi apa kata Khadijah? Yang diperintah itu bukan suaminya, tapi yang diperintah itu Waraqah. Khadijah mengatakan, "Isma min ibni akhi." Dengarkan dari anak saudaramu. Lihat bahasanya jemaah. Dia tidak mengatakan engkau ceritakan kepada Waraqah, enggak. Mengatakan dengarkan dari anak saudaramu. Dia enggak mau memerintah suaminya. Ini subhanallah ya. Tingkat akhlak yang mulia seorang wanita, tahu suaminya adalah surganya dan nerakanya, tahu suami adalah pemimpin yang harus dia muliakan. Dia tahu dia tidak akan pernah menunaikan hak Tuhannya sampai menunaikan hak suaminya. Maka dia mengatakan dengarkan dari anak saudaramu. Akhirnya Nabi baru cerita. Selesai cerita, ternyata cerita dakwah itu menyedihkan. Waraqah mengatakan, "Innahu lana Musa alladhi nazala ala Musa." Yang datang kepadamu itu malaikat dan membawa risalah sebagaimana yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Bukan jin. Karena Nabi alaihissalam takut yang datang jin. Jin datang ke dukun-dukun ya, ke orang-orang jahat. Makanya Khadijah tahu nggak mungkin yang datang kepada Nabi alaihissalam adalah jin. Lalu kata Waraqah, setelah memberikan kabar gembira yang membuat suaminya ini berlapang dada, ternyata ditutup dengan berita duka. Apa berita yang menyedihkan itu? Kata Waraqah, "Laitani kuntu jaza'an hina yukhrijuka qaumuka, la nasartuka nasran mu'azzara." Waraqah sudah buta waktu itu. Waraqah sudah tua renta, syiqat amiyah. Andai kata aku dalam kondisi muda, kuat dan gagah perkasa, ketika kaummu mengusirmu, maka aku akan membantumu dan menolongmu mati-matian. Nabi dengar itu mengatakan kepada Waraqah bin Naufal sallallahu alaihi wasallam, "Awa mukhriji ya qaumi." Apakah kaumku akan mengusirku? Nabi heran. Bukankah Nabi yang disanjung-sanjung di kota Mekah, yang dikatakan Al-Amin, orang yang amanah, orang kalau titip-titip amanah kepada Nabi alaihi salatu wassalam, enggak dalam bayangan beliau kaumnya akan mengusir beliau. Kaumnya mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Tahu Nabi itu alaihi salatu wassalam. "Awa mukhriji ya qaumi." Apakah kaumku akan mengusirku? Kata Waraqah, "Ma min ahadin ata bimithli ma ji'ta bihi illa udihi." Tidak ada satupun seorang yang datang membawa seperti yang kau bawa, melainkan dia akan dimusuhi. Naam, walaqad kudzibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kudzibu wa udhu. Allah mengatakan telah didustakan nabi-nabi sebelummu dan mereka sabar ketika didustakan, dan mereka disakiti, diganggu. Maka subhanallah Nabi sedih jamaah, dan betul Nabi diusir. Maka di sini ketika seorang terjun ke dunia dakwah, maka modal utama dia adalah sabar setelah ikhlas. Kenapa? Karena dunianya
penuh dengan gangguan. Di sini peran Khadijah. Kita tahu 3 tahun pertama Nabi SAW berdakwah itu sembunyi-sembunyi, aman. Ketika dakwah sembunyi-sembunyi, belum keluar, ya masih belum ada yang mengganggu dan menyakiti. Orang-orang Mekah mulai mendengar adanya dakwah Nabi Muhammad SAW, tapi mereka biarin karena dianggap dakwah ini akan mati dan padam apinya seperti dakwah-dakwah sebelumnya yang ada. Tapi subhanallah, ketika Nabi berdakwah terang-terangan, ternyata mulai banyak yang masuk Islam. Dan tiap hari bertambah orang-orang yang masuk Islam, walaupun sedikit demi sedikit. Mulailah Nabi disakiti, tapi tidak secara fisik, secara verbal. Sahabat-sahabatnya disakiti secara fisik. Kalau mereka bukan pemimpin, bukan tokoh di qabilahnya, itu disakitin secara fisik. Kita tahu bagaimana Bilal bin Rabah, dan antum sepertinya nggak akan merasakan apa yang dirasakan Bilal bin Rabah. Maka jangan dakwah sedikit menghadapi tantangan dan rintangan mutung, berat. Makanya baca bagaimana orang-orang terdahulu menyampaikan agama Allah ini. Sebagian sahabat itu dibakar, jemaah. Khabbab ibn Ard pernah di masa Umar bin Khattab, ya, di masa Umar bin Khattab Islam sudah jaya. Orang-orang sudah menjalankan Islam dengan aman dan nyaman. Umar lagi ngobrol mengatakan, "Ya Khabbab, engkau bisa cerita bagaimana engkau dulu disiksa?" Khabbab nggak cerita. Dia buka bajunya, jawab. Dia tunjukkan punggungnya. Bukan kena luka bakar, dibakar. Dia mengatakan, aku dibakar di bara api sampai bara api itu mati karena kering punggungnya Khabbab bin Ard. Kata Umar, aku nggak pernah lihat punggung seperti punggungnya kayak gini. Dan subhanallah, dengan gangguan yang seperti ini, Khabbab itu pernah mengadu kepada Nabi SAW. Dia merasa capek. Kok pertolongan Allah belum turun gitu loh. Kan kita kadangkala doa sekali kepingin langsung dikabulkan. Anak sudah setahun berdoa, Ustaz. Apa doanya? Ya, supaya dapat istri lagi, Ustaz. Doa yang bener lah. Ya, kita lihat nih Khabbab bin Ard di fase 13 tahun itu, ya, penyiksaan itu di fase 13 tahun di Mekah tadi, atau 10 tahun ya setelah dakwah terang-terangan itu. Khabbab bin Ard datang kepada Nabi SAW. Nabi itu sedang bersandar, ya, di bawah naungan Ka'bah. Gimana di zaman itu orang bisa tidur-tiduran di bawah naungan Ka'bah? Sepi, cuman mau nyium Hajar Aswad tinggal cium Hajar Aswad. Tapi saat itu di Mekah ada 360 berhala. Nabi sedang bersandar di situ di bawah naungan. Tahu-tahu datang Khabbab bin Ard bersama kawan-kawannya yang disiksa ini. Memberanikan diri, dia bertanya kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ala tad'ullaha lana, ala tastansir lana." Wahai Rasulullah, apa engkau nggak doa minta kepada Allah buat kami? Apa engkau tidak minta pertolongan buat kami, ya Rasulullah? Udah dibakar tuh Khabbab. Bilal sudah diarak, dijemur di matahari. Sumayyah binti Khabbab sudah ditusuk kemaluannya, mati demi menegakkan agama Allah ini. Ketika Khabbab mengatakan, Nabi duduk alaihissalatu wassalam. Dia mengatakan, laqad kana fi man kana qablakum. Kalian tahu bagaimana orang-orang sebelum kalian ketika mereka menegakkan agama Allah ini, yuhfaru lahu fil ard, digali tanah itu
kemudian orang ini ditaruh di dalamnya. Thumma utiya biminsyar, lalu didatangkan gergaji ya. Ini orang hidup ditanam tinggal kepalanya, ditajamkan ke gergaji, digergaji kepalanya pelan-pelan sampai masuk itu kulitnya terkelupas, dagingnya terkelupas, kemudian tengkorak kepalanya terkelupas ya, terpecah mulai, kemudian otaknya keluar darah muncrat sampai terbelah menjadi dua. Wa ma yaruddu dzalika an dini, tidak membuat orang itu keluar dari agamanya. Wa yumsyatu bi amsyatin min hadid, mereka disiksa dengan sisir dari besi sehingga daging dan urat itu terpisah dari tulangnya. Wa ma yaruddu dzalika an dini, itu tidak membuat mereka keluar dari agama mereka. Wa la yutimmanallahu hadzal amr, Allah akan menyempurnakan urusan agama ini. Ana ingin ingatkan kepada semua, dakwah ini akan jalan ada antum atau tanpa antum. Agama ini akan terus tegak. Antum mau ikut gerbong, antum mau turun, nggak ada urusan. Wala yutimmanallahu hadzal amr hatta yasira rakib min San'a ila Hadramut, sampai dari San'a orang yang berkendaraan ke Hadramut nggak takut kecuali Allah. Allah akan sempurnakan agama. Tapi apa masalahnya? Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, walakinnakum qaumun tastajilun, tapi kalian orang-orang yang tergesa-gesa gitu loh. Ya Allah jemaah, gimana Nabi kalau melihat kita alaihi salatu wassalam? Nabi memandang alaihi salatu wassalam, permintaan Khabbab bin Arat itu bentuk tergesa-gesa. Orang kepingin langsung memetik hasil jerih payahnya, hasil perjuangan dia. Enggak. Ya'ti Nabi, kelak pada hari kiamat akan datang seorang Nabi, wa ma'ahu rajulun aw rajulan, yang pengikutnya cuma satu orang, ada yang pengikutnya cuma dua orang. Wa ya'ti nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad, akan datang seorang nabi yang tidak ada pengikutnya satu pun. Sebagian nabi itu dibunuh oleh kaumnya, dibunuh sama kaumnya. Jadi kalau kita kemudian berdakwah ini merasa berat, merasa susah, nggak ada apa-apanya. Dan sekali lagi, dakwah ini akan terus berjalan, ada antum atau tanpa antum. Allah akan sempurnakan agama ini. Saya belughu hadzal din ma balaghal lailu wan nahar. Agama ini, kata Nabi SAW, akan sampai di mana ada siang dan malam. Bagaimana Islam bisa sampai ke sini? Di saat Nabi SAW diusir dari kota Mekah. Ya itulah perjuangan yang harus dilewati. Tadi disebutkan bahwa Nabi SAW disakiti secara verbal. Dan terkadang jamaah, makian secara lisan itu lebih menyakitkan daripada pukulan fisik. Apa coba yang kita ingat? Ucapan-ucapan yang disematkan kepada Nabi SAW yang menyakitkan hati. Sahir, tukang sihir. Baik, ini Nabi disebut tukang sihir. Bagaimana perasaan istrinya Nabi, Khadijah radhiyallahu anha, ketemu orang di jalan, suamimu penyihir, kahin, dukun. Gimana perasaan Khadijah kalau ketemu orang dikatakan suamimu dukun, majnun, orang gila. Allahu Akbar. Bagaimana Allah menceritakan dalam Al-Quranul Azim panggilan orang-orang musyrikin membuli Nabi SAW, mengatakan, ya ayyuhalladzi unzila alaihi dzikru innaka lamajnun.
Mereka, orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, kamu itu gila. Lalu Allah mengatakan, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Enggak Muhammad, enggak. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada engkau enggak gila. Ternyata di tahun ke-10 meninggal Khadijah. Meninggal paman Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi yang membackup Nabi alaihi salatu wassalam di luar rumah itu siapa? Paman. Di dalam rumah siapa? Istrinya. Di sini diperlukan istri-istri yang seperti Khadijah tadi. Ketika suaminya capek, lelah, berdakwah, mungkin diusir sama orang, mungkin dibubarkan pengajiannya, datang ke rumah, siapa yang ada di rumah? Khadijah radhiyallahu anha. Ada yang menenangkan hati suaminya, ada yang menguatkan dia. Nggak butuh fulus, tapi butuh dukungan moral. Ahibati fillah, berkaitan dengan keutamaan dakwah. Ya, singkat cerita kita tahu Nabi SAW diusir dari kota Mekah, kemudian ke Madinah, mulai beliau berdakwah di sana. Tapi belum berhenti ya, diganggu dan disakiti oleh orang musyriki. Bahkan secara fisik pun Nabi sudah mendapatkan di Mekah setelah meninggalnya Khadijah dan pamannya. Dan ketika sampai ke kota Madinah, Nabi patah gigi sallallahu alaihi wasallam. Luka jidatnya, baju gelang-gelang baju besi itu masuk ke pipinya alaihi salatu wassalam. Darah mengucur deras. Ana kalau lihat itu, ya Allah, itu orang yang paling dicintai Allah. Ana jadi faham dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan ibtala." Allah kalau cinta sama hambanya itu dikasih balak, jemaah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam itu di medan perang, pernah Nabi alaihi salatu wasallam naik kuda, terjatuh dari kudanya, kakinya terkena pokok pohon kurma, lepas engkelnya ini sallallahu alaihi wasallam. Ana lihat, ya Allah. Sampai Nabi dikunjungi sama sahabat-sahabat karena nggak bisa ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggal Nabi alaihi salatu wasallam. Iya. Sebelum meninggal sudah turun vonis kepada beliau. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau mayyit. Semua orang-orang itu mayyit. Subhanallah, vonis mati itu harus ada dalam benak kita. Kita sudah divonis, tinggal nunggu waktu. Pernah seorang ustadz menceritakan ada akad jual beli yang dibuat antara dua orang ini. Dituliskan, disunahkan untuk menulis akad itu. Subhanallah, apa di akad itu ditulisnya? Min mayyitin, dari seorang mayit yang bernama Fulan. Pihak kedua mayit Fulan. Subhanallah, jemaah. Wallah, kita mayit. Beliau meninggal alaihi salatu wassalam. Abu Bakar juga meninggal. Umar juga meninggal. Sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga semuanya meninggal dunia. Habis sahabat Nabi, digantikan oleh para tabi'in. Mereka tidak berhenti menyampaikan agama Allah ini. Digantikan oleh atba'ut tabi'in. Sampai Islam itu akhirnya bisa berada di Indonesia. Subhanallah. Ini nikmat yang agung. Antum jadi muslim, lahir Islam, itu nikmat. Terus antum mau nggak melanjutkan menyampaikan agama Allah ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Kalau antum memang mau, ya bukan bicara mau ya, harus mau. Karena kita mengaku followernya Nabi Muhammad SAW.
Kira-kira kalau jadi followernya Raffi Ahmad, apa yang antum akan lakukan tiap hari? Antum kalau ngelihat ya, seorang follower itu, dia akan nonton kontennya yang dibuat, lalu di bawah itu ada like, paling enggak dia kasih likes, kemudian ada share, dia akan share. Nah, share itu dakwah, menyampaikan. Balighu anni walau ayat. Ana bukan ustadz, iya nggak harus ustadz menyampaikan. Kalau ngajar ustadz, tapi sekedar menyampaikan, antum tinggal sampaikan. Wa kulluna du'at, dan semua kita adalah pendakwah jemaah. Oh bisa. Nah, Allah Azza wa Jalla mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah generasi terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Apa yang dilakukan oleh generasi terbaik ini? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika melihat kemungkaran, apa tugas kita? Ya mencegah kemungkaran tersebut, memerintahkan kepada kebaikan. Dan antum bisa asalkan mau. Ahibati fillah, Nabi SAW ya menjelaskan kepada para sahabat tentang fadilah berdakwah ini. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Dapatnya seseorang itu hidayah lewat jalanmu, Allah kasih hidayah kepada orang itu lewat jalanmu, itu lebih baik daripada onta merah. Jadi kalau bicara onta merah, mungkin kita disebut onta merah yang nggak paham kayak apa onta merah. Di bangsa aku, kira-kira sekarang itu apa yang paling berharga? Lamborghini merah berapa? Nah, ada yang di atasnya Lamborghini. Anak pernah lihat sama anak-anak mobil harganya 437 miliar cuma buat 2 orang. Nah, subhanallah. Iya, lebih baik daripada onta merah, lebih baik daripada antum punya tempat ini, lebih baik daripada antum menjadi pemimpin di negeri ini. Lebih baik 1 orang saja. Terus kita nggak mau ikut serta dalam dakwah ini. Yang mau tidak mau, orang yang berdakwah itu, ya dia harus kehilangan waktu, kesenangan. Ada yang dia korbankan. Antum tahu ketika umat Islam sudah menaklukkan kota Mekah, sudah selesai nih. Musuh bebuyutan umat Islam siapa pada waktu itu? Quraisy. Selesai sudah Quraisy. Hawazin sudah habis. Umat Islam pulang ke kota Madinah. Kira-kira orang kalau habis pulang dari perjalanan panjang mau apa? Istirahat. Sudah, alhamdulillah selesai sudah. Sekarang kita akan menikmati hasil. Tahu-tahu turun perintah untuk perang Tabuk. Kita dengarkan lagi.
Allahumma sholli wa sallim ala Nabi Muhammad. Kita jawab adzan yang tadi, atau ada adzan dekat kita lagi lama. Baik, ahibati billah, setelah perang Fathu Makkah itu di tahun ke-9 Hijriah, Allah perintahkan umat Islam untuk perantau. Kondisinya pada saat musim panas dan orang habis meraih kemenangan. Tadi orang kalau habis meraih kemenangan, yang dia pikirkan adalah sudah istirahat, udahlah bismillah, selesai sudah Quraisy itu, habis sudah, Makkah sudah jadi negeri Islam. Tahu-tahu turun firman Allah di surat Taubah ya. Ayat, tunggu melihat ayatnya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi ittaqaltum ilal bahr. Ini di ayat 38, 39 sampai 40, nanti direnungkan ayat itu. Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, karena sahabat merasa berat ya, perang lagi dan jaraknya jauh. Yang dilawan itu bukan orang Arab, Romawi, negara adidaya pada waktu itu, yang mereka sudah punya pasukan terlatih jemaah, yang mereka perang berulang kali melawan Persia, Romawi. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, malakum, ada apa sama kalian ini? Kenapa kalian ini? Idza qila lakum unfiru fi sabilillah, kalau dikatakan kepada kalian bangkitlah untuk berperang di jalan Allah, ittaqaltum ilal bahr, kalian itu kayak berat, kayak tertanam ke bumi ya, kayak nggak bisa gerak gitu. Condong ke bumi, berat sama dunia kalian. Lalu apa kata Allah? Araditum bil hayatid dunya, oh kalian sudah senang dengan kehidupan dunia ini. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah, kalian udah gak mikir akhirat lah, mikir untuk bersenang-senang di muka bumi ini. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil, tidaklah kenikmatan dunia ini, kesenangan dunia dibandingkan dengan nikmat akhirat, melainkan ada sedikit. Anda mau tahu, yang belum nikah, kalau kemudian dia nikah, punya istri yang cantik, lebih baik mana? 2 rakaat sebelum subuh sama istri? Ya, lebih baik mana? Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan semua isi. Semua, bukan cuma isi kan? Rumah antum, mobil, semua. Maka Allah tegur itu sahabat. Allah ingatkan, fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Kok kalian rebutan sama dunia ini gitu? Cinta sama dunia, nggak mikirin akhirat lagi. Lalu kata Allah, illa tanfiru yu'adzibkumullahu azaban alim. Kalau kalian nggak berangkat, Allah akan memberikan azab kepada kalian dengan azab yang menyakit. Ingat, kita nggak punya apa-apa loh. Ginjal kita Allah bisa bikin malam ini rusak. Engkau kencing darah. Allah bisa bikin malam ini dan saat ini jantung kita detaknya nggak normal. Allah bisa bikin kita keluar dari tempat ini stroke dan tidak bisa pergi. Jadi nggak perlu nunggu ada sesuatu baru azab itu turun. Maka Allah mengatakan illa tanfiru. Bayangin ya, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu sudah berjuang 13 tahun di Mekah, diusir dari Mekah, tinggal di Madinah, tinggal di masjid-masjid mereka radhiyallahu taala anhu. Mereka sudah perang Badar, mereka sudah perang Uhud, mereka sudah perang Khandaq,
mereka sudah perang Khaybar, mereka sudah Fathu Makkah. Masa Allah mengatakan illa tanfiru, kok sekarang kalian nggak berangkat? Kalian sekarang nggak berangkat, nggak nurut kalian, yu'adzibkumullah adzaban alim. Allah akan memberikan azab yang pedih buat kalian. Lalu kata Allah, wastabdil qauman ghayrakum. Allah nggak butuh sama kalian. Allah akan datangkan generasi yang lain. Allah akan datangkan orang lain. Tadi yang sebutkan, Islam ini akan jalan, ada antum atau tidak ada antum. Gerbong dakwah ini akan terus berjalan. Antum mau naik, antum mau turun, antum nggak mau ikut, antum mau malas, nggak ada urusan. Tapi Allah akan berikan azab. Wa yastabdil qauman ghayrakum. Lalu kata Allah, wa la tadurruhu syai'an. Dan kalian tidak akan membahayakan Allah sedikit pun, nggak akan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu Allah mengingatkan tentang peristiwa yang kalian nggak ada. Ada sebuah penyakit yang menimpa para penggiat dakwah. Ada lagi. Sholat Isya 3 kali. Nah, karena kita tadi sudah jawab yang tadi jamaah, kita lanjutkan. Salah satu penyakit penggiat dakwah dan para pendakwah dan para pembela agama itu ujub. Merasa dia punya mubudi, merasa dia punya jasa. Oh saya, kalau bukan saya, itu penyakit. Dan Allah mengingatkan para sahabat yang mungkin dalam bayangan mereka Islam ini, ya kalau ada ya, sebagai mereka Islam ini karena mereka berjuang gitu loh, karena mereka membela Islam ini. Allah mengatakan illa tansuru, kalau kalian tidak akan menolong Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, faqad nasarahullah, Allah sudah nolong Nabi alaihi salatu wassalam. Id akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnain id huma fil ghar. Kalian enggak ingat ketika Nabi alaihi salatu wassalam mau dibunuh di kota Mekah, bagaimana beliau di dalam rumah dikepung sama orang-orang musyrikin. Mereka nunggu keluarnya Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa di antara kalian yang membantu Nabi SAW? Ada satu sahabat yang nolong Nabi alaihi salatu wassalam saat itu? Ada satu orang yang nolong Nabi alaihi salatu wassalam? Nggak ada jemaah. Beliau keluar sendirian dari rumah itu, di bawah kepungan orang-orang musyrikin. Kemudian beliau ketika masuk gua, tsaniyah tsnain idhuma fil ghar, ketika beliau di dalam gua berdua sama Abu Bakar, idh yaqulu li sahibih la tahzan innallaha ma'ana, ketika dia mengatakan kepada sahabatnya, jangan takut, jangan cemas, sesungguhnya Allah bersama kami. Di mana kalian pada waktu itu? Maka tadi jangan pernah merasa berjasa. Oh kalau bukan karena saya, oh saya yang pertama kali bawa dakwah ini, oh saya yang menyebarkan. La, Allah yang memudahkan semuanya. Nah, maka ini penyakit yang perlu selalu diperhatikan sama kita. Kita perlu cek, jangan-jangan anak ini merasa besar, merasa berjasa. Nggak ada. Ahibati fillah, di surat Fussilat ayat 33 ya, Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan tentang keutamaan orang yang berdakwah, keutamaan orang yang adzan. Baru saja orang yang adzan itu juga berdakwah, siapa? Orang yang adzan itu mengingatkan satu kampung dengan kebesaran Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mengingatkan mereka dengan syahadat, pernyataan mereka yang tidak boleh berubah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasul. Lalu mengajak masyarakat mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Diingatkan tuh orang. Apa kata Allah? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang ucapannya lebih baik? Adakah profesi yang lebih utama jemaah daripada seorang yang mengajak kepada Allah? Dia mengajak, menyuruh kepada Allah, bukan menyuruh kepada dirinya, tapi menyeru kepada Allah Azza wa Jalla. Wa amila salihan,
Dia tidak hanya pandai bicara. Ada orang yang pintar ngomong tapi tidak pandai beramal. Ini enggak, dia ngajak, dia beramal. Wa amila salihan wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Hasan al-Basri, Abu Sa'id, seorang tabi'in ya, ketika dia membaca ayat ini, dia mengatakan hadza habibullah. Ini orang yang disebutkan di ayat tadi, Fussilat ayat 33, wa man ahsanu qaulan, adakah orang yang lebih baik ucapannya daripada pendakwah, daripada orang yang azan tadi? Kata Hasan al-Basri, hadza habibullah, ini kekasihnya Allah. Hadza waliyullah, ini orang waliullah. Jadi kalau mau tahu waliullah, ini orang nih. Hadza safwatullah, ini orang yang istimewa di sisi Allah Azza wa Jalla, pilihan Allah Azza wa Jalla. Hadza khiratullah, ini pilihan Allah Jalla Jalaluh. Apa kata Hasan Basri? Hadza ahabbu ahlil ardi ilallah, ini orang adalah orang yang paling dicintai Allah di muka bumi. Jemaah, kok bisa ya? Pendakwah itu orang yang paling dicintai Allah. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Kalau bicara, loh iya berarti kan itu hanya buat ustadznya. Enggak. Sekarang kalau bicara ngundang ustadz, tadi disebutkan acara yang dibuat oleh Tunas Kebaikan. Tunas Kebaikan ini, itu melibatkan banyak orang sehingga bisa terlaksana. Kira-kira kalau ustadznya datang saja tanpa ada panitia, siapa yang mau dengarkan ustadz? Nggak ada. Panitia bikin flyer, panitia menghubungi pihak masjid, ngajukan perizinan ke kepolisian, panitia dibentuk, ada yang ngurusin parkiran. Ana pernah isi kajian di Makassar, panitianya Masya Allah semangat nuntut ilmu. Pas adzan maghrib, panitianya semua sholat. Selesai, enggak, kita mau dengarkan kajian. Siap, dengarkan kajian. Akhirnya nggak kajian ustadznya, mindah parkiran ustadznya. Ya, karena jamaah yang datang itu parkir sembarangan, sudah nggak ada panitianya. Parkir sini, parkir sini. Pokoknya dia mau dengarkan kajian. Akhirnya habis maghrib pengumuman, anak pengumuman motor nomor sekian, mobil nomor sekian. Oh, kajiannya kajian motor sama mobil. Kenapa? Karena panitianya nggak ada. Kita kadang-kadang nggak merasa itu kajian bisa berjalan, jamaah. Ada yang menyampaikan, ada yang ngurus parkiran loh, ada yang ngatur sandal, ada yang menyiapkan toilet, bisa berlangsung dengan baik. Maka kemudian ya bagi-bagi pahala lah. Ustadznya yang menyampaikan, artinya antum insya Allah dapat bagian pahala. Apalagi ustadznya yang dengan ikhlas menyampaikan. Tapi yang jelas tadi, ini ustadz yang akan bisa menyampaikan. Tadi Syekh Ibrahim Ruhaili, kira-kira kalau nggak ada panitia antum, Syekh bisa datang ke masjid itu? Tahu-tahu turun pesawat, naik mobil ke masjid, bisa kira-kira jamaah? Nggak bisa. Ana, kalau tadi datang nggak ada panitianya, datang ke sini, kira-kira ngapain? Beli batik ana. Antum akan ada di sini? Nggak ada. Ana akan bilang beli batik. Ya selesai, fadhol Ustaz, pulang sudah. Anda siapa? Maka ini adalah orang pilih. Ini orang yang paling dicintai Allah Azza wa Jal. Ajab Allah fi da'watih. Dia menjawab panggilan Allah Azza wa Jal untuk beriman. Wada'an nas ila ma ajab Allah fihi min da'watih. Kemudian dia mengajak orang lain. Nih teman-teman kan dulu belum hijrah kadang-kala. Kemudian dia jadi hijrah. Alhamdulillah dapat hidayah.
Dia udah faham mana perintah Allah, mana larangan Allah. Terus apa yang dia lakukan? Dia ngajak orang lain, ngajak sahibnya. Ayolah datang kajian, anak anter, kata dia. Nanti pulangnya kita makan zen. Ya benar, bismillah, berangkat dia. Berangkat bukan karena kajiannya, karena habis kajian diajak makan, ditraktir, nggak apa-apa. Dalam rangka kita mengajak dia jamaah, diajak dia. Ayolah, ini buat orang yang nggak punya ilmu tadi, tapi paling nggak dia bisa menjawab, bisa mengajak orang tersebut ya. Wa amila salihan fi ijabati, dan dia beramal soleh ketika dia menjawab, merespon panggilan Allah Azza wa Jalla. Wa qala innani minal muslimin, dia mengatakan aku termasuk orang-orang Islam. Apa kata Hasan Basri? Hada khalifatullah, ini orang khalifatullah. Masa kita nggak mau jadi khalifatullah jamaah? Ahibati fillah, sejatinya kalau kita bicara dakwah, kebaikan itu untuk diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kalian berbuat baik kepada diri sendiri. Wa in asatum falah, tapi kalau kalian berbuat buruk ya akan balik kepada kalian sendiri. Maka teman-teman yang udah hijrah ya, yang udah jadi panitia kajian ya, yang sudah semangat mendatangkan para masyayikh, jangan merasa surga sudah di genggaman kita. Insya Allah anak masuk surga, Ustaz. Ya insya Allah kita berharap surga. Tapi kata Nabi SAW, al-jannatu aqrabu ila syiraki ahadikum wan naru mithlu dzalik. Surga itu lebih dekat daripada tali sandal kalian. Yang dekat sama kalian lebih daripada tali sandal kalian. Kita kalau jalan pakai sandal itu, ternyata surga itu lebih dekat sama kita daripada tali sandal kita aja. Wan naru mithlu dzalik. Neraka juga sama seperti itu. Sama. Jadi persentase masuk surga dan nerakanya itu sama. Antum pikir ustadz masuk surga, korek api neraka tuh ustadz, koreknya api neraka. Awal man tusaqar bihin nar, yang pertama jadi korek api neraka itu alimun wa qari'ul Quran. Alim, ustadz, orang yang alim, kiai, tuan guru, apalah sebutan, Gus, Lora, apa Abu Buya, apa itu? Alim wa qari'ul Quran, hafal Quran lagi. Jadi bukan ustadz biasa. Ini alim, benar-benar alim, kemudian dia hafal Quran lagi. Fa utiya bih, didatangkan orang ini. Fa'arrafahu alaihi ni'amahu fa'arafaha. Dikenalkan dengan nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan. Orang ini kenal, iya ya Allah, itu nikmat-nikmat kau berikan kepada aku. Allah tanya satu pertanyaan sama orang ini, madza amilta biha, kau gunakan buat apa? Apa jawaban orang ini? Ta'allamtu fika wa 'allamtun nas wa qara'tu fika al-Quran. Ya Allah, dengan nikmat yang kau berikan kepada aku belajar, aku menuntut ilmu, mencari keridhaanmu, kemudian aku sampaikan kepada umat manusia, dan aku menghafal Al-Quran, mencari keridhaanmu ya Allah. Apa kata Allah? Allah tuh tahu dengan yang terbetik di hati kita. Antum sekarang nih, apa yang ada di hati antum? Antum bersamaan aja mah. Iya. Ada yang badannya bersama kita, jiwanya di luar sana. Taib. Sebelum dilanjutkan, anak ingin yang di kanan dan kiri antum kenalan sama dia. Tanya namanya, dari mana dan apa profesinya. Baru kita lanjutkan. Itu yang di sebelahnya. Iya, emak-emak juga. Itu yang di belakang juga kenalan jamaah. Yang belum kenal kenalan. Nah, itu ya. Siapa nama antum? Arif. Anak kan yang kedua antum ya? Di mana? Masya Allah. Nah, sudah.
Hah? Iya, emak-emak juga. Emak-emak jangan sok paling alim gitu ya. Nunggu orang kenalan baru dia kenalan gitu kan. Baik jemaah. Ini orang mengatakan, aku melakukan semua itu karena Engkau ya Allah. Lisan kita ini bisa berdusta jemaah. Dan bayangin ya, orang ini berdusta sampai di hadapan Allah masih berdusta. Gimana murkanya Allah? Kalau Allah mengatakan kadzabta, bohong, dusta. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari. Engkau selama ini belajar hanya mencari gelar, sebutkan alim, ustaz, kondang, kiai, gus, apalah. Waqad qil, dan sudah disebutkan. Ketika engkau hidup di dunia, engkau mendapatkan semua gelar itu. Dan engkau menghafal Al-Quran untuk mendapatkan gelar qari, hafid kalau sekarang. Makanya kadang-kadang kalau ditanya, siapa ya, kata dia, loh gak kenal. Ustadz, doktor, Syafiq, Riza, bahasa lama, LCMA. Emangnya antum mau dikenal kayak gitu? Ya tanya siapa, sudah Syafiq, Riza. Nggak perlu antum bawa gelarnya antum. Masa nggak kenal? Ini loh di YouTube saya banyak ini. Astagfirullahaladzim. Ada satu kawan, Zat, anak enek, Zat, enek kenapa sama fulan? Nggak boleh anak ngomong, kenapa? Anak kenalan sama dia. Siapa nih? Ustadz fulan, panjang banget gelarnya, dia sebutkan semua. Nggak perlu. Antum memang mau dikenal sama dia. Kam min masyhurin fil ardi majhulun fis sama. Berapa banyak orang-orang yang tenar di muka bumi ini, tapi nggak dikenal di langit sana. Wa kam min majhulin fil ardi masyhurun fis sama. Berapa banyak orang-orang yang nggak ada yang kenal, tetangganya nggak tahu dia siapa, tapi Allah kenal sama dia. Dia terkenal di langit karena amalan-amalannya diangkat oleh malaikat Allah ke langit sana. Maka ini orang yang mengaku-ngaku mengatakan melakukan itu karena Allah kata enggak, dusta engkau. Engkau hanya cari ketenaran, cari follower, cari popularitas. Waqad qil, dan engkau sudah dapatkan itu. Itu yang kau cari. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi thumma turiha finnar. Diperintahkan malaikat untuk menyeret orang yang di mukanya dilemparkan ke neraka. Nauzubillahi minan. Maka tadi buat teman-teman yang sudah tergabungkan ya dalam dunia dakwah ini, artinya mulai peduli dia dengan agama Allah yang sebelumnya dia nggak peduli. Hati-hati dengan godaan setan ini, yang urusan ria, urusan ujub, dan standar orang baik dan tidak itu kapan? Kapan jemaah? Kalau mati. Kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Oleh jemaah, anak kalau dengar orang mati baik, ya Allah, mudah-mudahan anak mati husnul khatimah. Kemarin anak kemana kita ya? Ke Pekanbaru ya. Ada satu ibu cerita sama anaknya, Ustaz, suami anak udah meninggal, Ustaz, tua dia sudah. Dan alhamdulillah Ustaz, suami anak meninggal itu dalam kondisi sujud, Ustaz. Anak ngomong, ya Allah ya. Padahal suaminya bukan ustaz, orang biasa. Suaminya itu selalu jaga puasa sunnah ya, sholat sunnah dia jaga, dan suaminya meninggal di masjid. Keluarga nggak ada yang tahu. Tapi dilihat di CCTV, bapak kemana kok nggak ada di rumah ya? Dicari, ternyata bapak di masjid. Orang-orang, iya bapak di masjid dalam kondisi sujud. Orang nggak ada yang berani mendekati. Ternyata sudah meninggal dunianya. Allahu Akbar. Maka tadi ukuran orang atau standar orang itu baik atau tidak ketika mati. Maka semoga kita ini mati husnul khotimah. Dan kalau bicara mati ya kita harus persiapkan. Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Banyak di antara kita ketika hijrah itu, ketika bergabung dalam panitia dakwah ini, fokus dengan amalan harus sesuai dengan sunnah. Iya. Itu satu syarat. Ada syarat kedua diterimanya amal, ikhlas. Antum mau sebaik apapun
apapun amalan antum paling sesuai dengan sunnah Nabi SAW, tapi nggak ikhlas, nggak ada gunanya, ditolak sama Allah. Begitu pula sebaliknya, orang ikhlas tapi amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW juga akan ditolak. Kemudian ahibati fillah, ya, menjadi sebuah panitia atau kita tergabung dalam kepanitiaan, mesti ada yang jadi ketua. Ya. Apa aja susunan kepanitiaan di sini? Coba Anda mau dengar. Susunan kepanitiaan itu biasanya seperti apa? Mic-nya. Nah, Ada ketua, kemudian pembina dulu. pembina, Oke, pembina, ketua, sekretaris, bendahara. kemudian seksi-seksi. Apa seksi-seksi itu? Seksi yang paling jelek apa? Kalau kurban itu seksi paling menyakitkan itu jeruan, jemaah. Itu seksi paling, ya Allah. Nah, apalagi seksi yang paling tidak menyenangkan teman-teman ya? Sarana prasarana. Ya, dia kan cuma menyediakan parkiran. Kemudian Yang nggak pernah kena kamera itu seksi yang mau konsumsi mangan toh. Konsumsi. Bagi telu nyoba siji, bagi telu nyoba siji. Sesi konsumsi. Baik, barakallahu fikum. Iya. Ketika ada sebuah kepanitiaan, maka ingat yang namanya anak buah itu harus nurut sama yang di atas. Dan orang yang ikhlas lillahi ta'ala, ini tuh nggak peduli mau ditaruh dimanapun. Ketika antum diletakkan di satu posisi, antum merasa nggak nyaman, maka coba antum cek. Boleh jadi ada masalah dengan hati antum. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tuba li rajulin akhidhin bi'anani farasihi fi sabilillah. In kana fis saqah kana fis saqah, in kana fil hirasa kana fil hirasa. Tuba. Tuba itu disebutkan pohon yang besar di surga Allah Azza wa Jalla. Dan itu juga sebutan untuk surga Allah Azza wa Jalla. Buat seorang laki-laki yang dia pegang tali kendali kudanya, dia pokoknya nurut sama atasannya. Suruh di bagian belakang, dia bagian belakang. Disuruh bagian depan, jaga, dia jaga. Ini orang dari rendahnya posisi dia di pasukan itu, ini sta'dan lam yu'dan lahu. Dia kalau minta izin sama atasannya nggak pernah dikasih izin. Wa in syafa'a lam yusyaffa. Kalau dia mau nolong orang lain juga nggak diterima syafaat. Pokoknya orang ini benar-benar nggak dihargai. Bukan nggak dihargai ya, posisi dia itu posisi yang paling rendah. Tapi di riwayat lain disebutkan kalau dia bersumpah minta dengan nama Allah, Allah kabulkan doanya. Ini yang perlu kita ajarkan kepada diri kita. Ketika antum berada di posisi yang nggak kelihatan kamera, nggak apa-apa, nanti selesai kajian KP, antum datang ke Ustadz, fotolah sama Ustadz. Soalnya kalau yang dampingin Ustadz kena foto, ini terus kan. Ada kan yang bagian memang nggak pernah kena foto. Ketemu Ustadz juga enggak. Ketemu Ustadz tidak. Makan sama Ustadz enggak. Dia di bagian sudah selesai pengajian masih harus bersih-bersih dia ini itu. Udah, antum di posisi mana pun yang penting hati antum. Dan antum kalau tahu para sahabat Nabi jemaah kayak gitu jemaah. Di salah satu peperangan ya, yang namanya Dzatus Salasil. Ini peperangan setelah masuk Islamnya Amr bin As ya. Amr bin As itu masuk Islam sebelum Fathu Makkah, sebelum penaklukan kota Makkah. Amr bin As ini diutus membawa 300 pasukan. Dan ada pelajaran penting, satu pelajaran penting di sini. Amr bin As itu melihat Nabi itu cinta banget sama dia, padahal dia baru masuk Islam. Bagaimana kepedulian Nabi SAW kepada pribadi-pribadi sahabatnya.
Sampai Amr bin As merasa dia orang yang paling dicintai Nabi SAW. Dia sampai tanya sama Nabi SAW, Man ahabun nas ilaik ya Rasulullah. Siapa yang orang paling kau cintai ya Rasulullah? Dia mau tanya. Aisyah, kata dia. Loh, kalau laki-laki pikirnya dia. Abu Bakar. Setelah Abu Bakar, Umar. Saya sebutkan, aduh cukup sudah, kata Umar. Tapi dia melihat bagaimana sikap Nabi kepada dia alaihi salatu wassalam itu subhanallah baik sekali. Ini baru masuk Islam, setelah berapa lama disuruh membawa pasukan perang. Jumlahnya 300 orang. Ya, kemudian Nabi menambah pasukan itu karena butuh bantuan, dikirimlah 200 pasukan. Kalau pasukan pertama itu adalah dipimpin oleh Amr bin As, pasukan kedua ini dipimpin oleh Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga ya, dari 10 sahabat itu. Di bawah pasukannya Abu Ubaidah ini ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab. Ketika sampai, Abu Ubaidah mengatakan, aku yang jadi pemimpinnya. Kata Amr bin, nggak bisa. Engkau kan pasukan membantu. Berarti aku yang mimpin, kata dia. Kata Abu Ubaidah, iya. Bayangin ya. Karena Nabi SAW pesan sama Abu Ubaidah, jangan berselisih sama Amr bin As. Allah ya, itu nurut jangan. Dan pada malam hari itu malamnya sangat dingin sekali. Dingin sekali. Sahabat mau menghidupkan api untuk menghangatkan diri mereka. Kata Amr bin As, nggak boleh. Tidak boleh ada api karena ketahuan nanti sama musuh. Akhirnya sahabat-sahabat yang senior ini datang ke Amr bin As. Amr bin As, kesian nih orang-orang, kata dia. Kata Amr, nggak ada. Semuanya mematikan api. Dan mereka nurut. Kita kan kadang-kadang nggak nurut. Kita merasa wae gitu wae. Loh, yang namanya di kepanitiaan ya harus nurut sama Allah. Bismillah, walaupun loh Ustaz, ana nggak dapat gaji Ustaz. Ini bukan urusan gaji atau tidak. Ini golek surga. Ketika kita dalam satu kepanitiaan itu, kemudian kita tidak mentaati atasan kita yang sudah ditentukan, ya nggak akan selesai kajian itu, nggak akan terjadi kajian itu. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berusaha untuk menghindari perselisihan. Beliau mengatakan al-khilafu syarr, perselisihan itu jahat. Maka tolong ketika ada masalah di kepanitiaan yang namanya kebersamaan itu biasanya akan menimbulkan gesekan. Gesekan itu akan membuat luka. Tapi bagaimana gesekan itu menghangatkan, itu perlu antum pelajari. Dan subhanallah, Nabi SAW itu pernah di rumahnya, ini di hadis riwayatkan Imam Bukhari ya, Nabi di rumahnya SAW tahu-tahu ada rame-rame di masjid. Ternyata ada 2 sahabat yang sedang ribut masalah utang. Ubay bin Ka'ab itu nagih utang kepada Ibnu Abi Hardad. Ibnu Abi Hardad. Orang itu kadang-kala kalau ngutang melas jamaah, ayo aku butuh duit ini itu. Ketika ditagih koyok raja. Ini Ibn Abi Hardad nggak mau bayar. Sampai teriak-teriak suaranya tinggi. Nabi SAW keluar dari rumahnya, beliau buka tabirnya, lalu beliau memanggil Ka'ab bin Malik, bukan Ubay bin Ka'ab ya, Ka'ab bin Malik, afwan, Ka'ab bin Malik. Beliau mengatakan, ya Ka'ab. Yang punya utang siapa? Ibnu Abi Hardad. Yang punya uang siapa? Ka'ab. Ka'ab bin Malik. Ya Ka'ab. Ka'ab noleh, labbaik ya Rasulullah. Nabi memberikan isyarat yang artinya separuhnya engkau halalkan. Apa kata Ka'ab? Qad fa'altu ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, sudah separuh aja dia bayar. Lalu Nabi SAW memanggil Ibn Abi Hardad, udah engkau lunasin separuhnya.
Jadi kadang-kala menyelesaikan masalah itu dengan mengalah. Padahal haknya dia kan 100%. Tapi enggak. Apa gunanya ribut sama saudara kita? Orang itu kan tahu, sudahlah, antum gak usah bayar semuanya, setengahnya aja. Waduh, kebanyakan, seperempat lah. Seperempat, ayo bayar, sudah. Saja. Jadi kemudian siapapun pemimpinnya nanti, ya kita harus taat, nurut. Dan yang terakhir jemaah, yang terakhir itu berkaitan dengan tadi suami istri sudah dibahas bagaimana mereka saling mendukung, kemudian menjaga ukhuwah ya di antara panitia ini dengan cara apa? Saling mendoakan. Karena tanpa bantuan Allah kita nggak akan bisa. Yang kedua, ziarah. Kita itu kadangkala masalah itu menjadi besar karena kita berjauhan. Ya kadang-kadang antum ziarah ketemu ya. Kemudian berlapang dada dan berbaik sangka kepada teman-teman kita sesama panitia. Hilangkan suudzon lah. Oh, fulan mah maunya tampil doang, kata dia. Ana selalu dikasih bagian parkiran. Enggak, memang antum itu kalau parkir bagus. Kalau betul loh jemaah, enggak semua orang lo bisa markirin orang, enggak semua orang bisa. Kalau ana disuruh markirin, mungkin setengah jam itu mobil maju mundur. Tapi ada orang mengatakan kanan, kiri, ya lurus, siap. Memang antum ahlinya di situ gitu. Maka tolong berbaik sangka, saling mendoakan dan saling berbagi hadiah sesama teman untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Dan yang paling penting jamaah di antara kita sebagai panitia ini, belajar. Karena kadang panitia ini sibuk ngurusin jamaah bagus, tapi antum harus punya waktu tersendiri belajar. Kayak ngaji khusus panitia perlu. Soalnya kalau enggak antum melihat kajiannya alhamdulillah rame, antum di belakang lihat alhamdulillah ya sih kena wis anak tak turu sih. Loh, ngaji kok turu. Kalau memang harus istirahat capek, ya sudah istirahat, tapi antum harus punya kajian khusus. Harus punya. Dan kayaknya panitia sudah menyediakan kajian khusus ya. Salah satunya malam ini ana hadir ke tempat ini, jazakumullah khair. Itu yang bisa ana sampaikan. Semoga bermanfaat buat ana sendiri terutama dan buat semua yang hadir di tempat ini. Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan. Silakan bagi yang memiliki pertanyaan bisa disampaikan langsung ke Ustaz. Dari jamaah putri Ada mic nih. Mic-nya akan diserahkan panitia ke jamaah putri. Bagi ada yang mau menyampaikan pertanyaan bisa dipersilahkan, monggo. Bagi jamaah putra bisa berdiri terlebih dahulu. Bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan, nanti akan saya serahkan mic-nya. Alhamdulillah, ikhlas kabeh. Baik jemaah, alhamdulillah. Ana makasih banyak karena nggak ada yang tanya, berarti antum wis ngerti kabeh. Pernah ada Juha ini dalam kitab Al-Hamqa wal Mughaffalin kalau nggak salah ya. Ada cerita apa?
cerita konyol. Ada lakon yang selalu disebut juha di bahasa Arab itu. Contohnya cerita juha ini pernah membawa 100 ekor onta. Dia ngambil 100 ekor onta itu, kemudian dia bawa pulang. Setiap sampai di satu tempat singgah, dia hitung jemaah. Ternyata jumlahnya 99. Maka dia turun. Dia hitung lagi, oh 100. Naik lagi dia. Nanti sampai tengah jalan atau sampai tempat singgah berikutnya dia hitung lagi 99. Dia turun 100. Kalau itu dia ngomong, ini kalau aku ngitungnya sambil naik jumlahnya 99. Kalau turun 100 sudah aku jalan kaki saja. Akhirnya dia jalan kaki membawa 100 ekor onta. Salah satu yang berkaitan dengan ilmu ini. Juha ini disebutkan pernah ke satu pasar. Dan ini ya pesan Anda buat panitia. Dakwah itu bukan hanya di masjid. Kalau kita dakwah di masjid yang datang biasanya orang-orang soleh. Tapi di pasar pun kita harus berdakwah. Apalagi nama lembaganya Tunas Kebaikan. Jadi bagaimana kebaikan antum itu ada di pasar. Bagaimana bikin kajian di pasar. Datang ke pengelola pasar ya. Bagaimana Bapak Ketua kirim orang ke sana, kirim surat. Kita ingin berbagi kebaikan tadi kepada orang-orang pasar ya. Ya paling tidak pelajaran tentang rukun Islam ya, sampaikan kepada mereka. Juha ini ke pasar. Lalu Juha ini mengatakan kepada orang-orang itu, kalian tahu nggak apa yang aku akan sampaikan? Kata orang-orang pasar, nggak tahu. Ya sudah, gimana anak mau ngomong sama orang yang nggak tahu? Pulang Juha. Pekan berikutnya datang lagi, orang kumpul semua. Kalian tahu nggak apa yang aku akan sampaikan? Mereka ngomong, semuanya ngomong tahu ya, kata dia. Kata mereka, tahu, kata dia. Ya kalau sudah tahu ada apa anda ngasih tahu, kata dia. Pulang. Pekan depan datang lagi nih, Juha. Akhirnya orang pasar ngomong, nanti kalau Juha datang, sebagian ngomong tahu, sebagian ngomong nggak tahu, kata dia. Iya. Kalian tahu nggak apa yang aku akan sampaikan, kata dia. Tahu, nggak tahu. Ya udah, yang tahu ngasih tahu yang nggak tahu. Ya, pesannya jamaah, sebagian kita tahu, sebagian kita ngerti, dan di sana ada banyak yang nggak ngerti. Anda mungkin nggak bisa sampai ke mereka, mereka juga mungkin nggak bisa dekat sama Anda, tapi antum bisa sampai kepada mereka. Tolong sampaikan pesan-pesan dakwah ini, walaupun hanya satu ayat jemaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Anda sekali lagi terima kasih banyak kepada semua jamaah panitia, khususnya Sahibul Bait Bapak Jokowi. Anda minta maaf baru sempat datang sekarang Bapak. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa lagi di tempat yang berbeda, di kondisi yang berbeda. Yang penting kondisinya tetap dalam kondisi iman dan takwa ya.